pertama kita pastikan kita berada di partikel, kemudian pada render setting pilih material nomor 2. Oke. Kemudian di material option, klik new. Kemudian kita akan ganti ini namanya dengan skin atau kulit. Kemudian saya akan menggunakan sini shadingnya saya buat shadless. Kemudian saya akan buat texture. Saya akan menggunakan matte cap dari biasa di matte cap itu digunakan oleh ZBrush. Jadi kali ini saya akan menggunakan matte cap di Blender. Ya. Kalau kalian kenal sama yang namanya Ben Simmons, di blognya dia berbagi beberapa matte cap yang bisa digunakan di Blender, bahkan blend filenya untuk menggenerate. Oke, saya akan menggunakan skin, open image. Oke, ini gambar jadinya seperti ini. Cuman ini belum tersetting, jadi yang perlu saya ganti selanjutnya adalah coordinate, jadi generate ke normal. Oke, sekarang kalau saya enable texture, kita akan bisa melihat struktur warna kulit yang pencahayaannya bagus gitu ya. Biasanya digunakan di apa namanya, di ZBrush atau Sculptris. Oke, selanjutnya, oh ya, pastikan juga kalian menggunakan shading GLSL. Oke. Selanjutnya saya akan kembali ke ya, biarin aja seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pewarnaan pada rambut. Kita buat satu material lagi di bawah, jadi skin. Biar aja. Buat material baru, kemudian klik new, kasih nama hair. Oke, hair, mungkin kita warna ini tidak terlalu banyak pengaruh. Kita menggunakan menu transparansi. Kemudian kita akan turunkan alpha value-nya jadi 0. Oke, seperti itu. Di sini juga specularnya juga 0. Jadi saya tidak ingin dia memantulkan cahaya dulu, karena nanti kita bisa atur secara manual diffuse specularnya di strand opsi di bawah sini. Oke. Surface diffuse dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan membuat tekstur di texture mode. Jadi pastikan kalian memilih hair, kemudian di texture. Di sini kita akan centang hair untuk bisa melihat. Kemudian ke texture, kemudian klik new. Kita akan buat nih ini apa ya? Biar aja hair hair blend, underscore blend. Ganti type-nya jadi blend apps. Kemudian di bawah ini saya buat disable color dan setting buat alpha. Terus alpha juga kita gunakan rem. Oke, saya akan flip. Kemudian saya akan tarik kira-kira segini dan ya. Jadi ada sedikit blending di sini. Kemudian saya akan gunakan mungkin B-spline atau ya mungkin ease. Progressionnya sini juga easing. Oke, jadi di sini nanti rambut akan muncul di sini dan perlahan-lahan mengabur di sebelah sini. Selanjutnya saya akan buat yang baru lagi, new. Yang ini saya akan kasih nama hair color. Kemudian kembali ke blend. Soal alpha kita akan gunakan rem. Terus itu ya. Generate. Oh iya, saya lupa. Pastikan di sini untuk strand particle yang tadi juga generate-nya ganti strand particle. Oke, hair color. Kemudian saya akan sini kita akan menggunakan 3 add. Pertama saya akan naikkan alpha value-nya, kemudian sedikit saya akan ganti warnanya agak ke biru ke coklat-coklatan.
biru. Oke, saya akan rise up. Kemudian saya akan menambahkan lagi di sini. Saya akan ganti warnanya menjadi sedikit coklat dengan value. Kita bisa lihat seperti itu. Dan di ujung sebelah sini saya akan ganti warnanya agak lebih cerah. Alpha value-nya saya akan turunkan. Sekitar selesai. Ya, perfect, agak kemerah-merahan. Oke, sekarang mungkin kita bisa lihat di hair particle. Ya, di sini sudah kelihatan ya warna rambutnya seperti ini. Kemudian satu lagi sebelum kita mulai merender, di bawah sini ada strand opsi ya. Jadi kalau saya tidak akan mencetak blender unit, jadi yang saya ingin perhatiin adalah besaran root dan tip di sini. Jadi kalau misalnya saya akan membuat nah di sini maksimumnya kalau saya increase dia akan bertambah gitu ya. Minimum saya akan buat 1. Biasa kalau rambut tidak sama seperti ini akan sangat lucu. Jadi saya ingin buat rootnya mungkin lebih besar daripada tip. Jadi tipnya kita akan kecilkan. Jadi rootnya kita akan tambah sekitar 1,5 dan tipnya 0,5. Jadi bentuknya lancip. Surface diffuse saya akan buat 2,3. 1 sampai 10 juga nggak apa-apa, tapi 23 pas banget mungkin. Terus di shadow ya biarin seperti ini dulu, kita akan lihat nanti. Sebelum kita mulai merender, satu hal yang perlu diingat adalah ketika kita masuk ke particle hair material nomor 2, ya kita bisa save dulu. Saya akan save sebagai hair style tutorial. Save. Selanjutnya adalah ya di children. Di children sebelah sini kita bisa mengenable interpolate. Dan kita akan mulai melihat rambut mulai tumbuh di sekitar hair. Tapi di sisi sebelah sini masih botak gitu ya. Caranya nanti kita bisa add hair di particle mode lagi. Jadi bisa kita atur. Kita bisa meningkatkan juga plumpiness atau mungkin tingkat ketebalan. Ya, di sini kita bisa setting clumpnya. Jadi kita naikkan maka rambut akan sedikit menyatu. Terus itu ya ini panjang pendeknya. Maksimumkan aja shape-nya, bentuk-bentuk rambutnya. Terus ya ini untuk ganti modenya. Shift 1 kita shift 0 aja. Sebelum kita render mungkin kita edit sini yang agak botak ini. Kita masuk kembali ke particle mode. Kemudian dengan menu add buat count menjadi 10. Ya, saya akan mulai menambahkan rambut di sekitar sisi sebelah sini. Yang sebelah situ yang terlihat botak tadi. Ini kita tambahkan lagi. Sebelah sini juga boleh. Kemudian kita bisa menyisir rambut yang mulai keluar. Jadi kita boleh aja mengangkat rambutnya jadi kelihatan lebih gaul gitu. Kemudian menggunakan menu puff here untuk mulai mengangkat. Di sini
Jadi istilahnya memekarkan rambut. Jadi kalau kita lihat ada rambut yang dia sifatnya kalau kering tuh mekar gitu. Nah, ini menggunakan opsi ini. Sebelah sini. Dan sebelah sini saya sisir lagi ke bawah. Puff. Kita sisir. Oke, masuk ke object mode. Kita sudah bisa lihat model rambutnya seperti ini. Gaul ya. Oke, sekarang masuk rendering. Kita save dulu sebelum kita mulai merender. Kamera view dan tekan F12 untuk mulai kita melihat hasilnya. Yippee. Jadi dan ya sangat-sangat bagus. Ya jadi kalau kalian ini model rambutnya ya, rambut model-model apa gitu. Nanti kalian bisa atur sendiri. Oke. Terus juga kita bisa changing mungkin camera view-nya. Sebelah sini kita lihat dari sebelah sini seperti apa. Kita render. Dan untuk pewarnaan teman-teman bisa menggantinya di texture ya. Jadi texture tadi fungsinya untuk pewarnaan. Oke. Mungkin ada sisi yang terlihat botak atau apa. Oh, nggak perfect banget. Oke. Saya kira seperti itu. Membuat rambut menggunakan hair particle. Jadi kalau tadi teman-teman mau ganti rambutnya ya, kita select di sini, kemudian pastikan pilih di hair, kemudian select di sini untuk mengganti material rambutnya. Jadi bisa aja mainin warna di sini. Misalnya saya pengen buat rambutnya agak pirang-pirangan, ya oke di situ. Kemudian yang sebelah sini kita ganti mungkin lebih kuning. On that one. Yang terakhir lebih kuning lagi. Ya. Jadi ketika kita render hasilnya rambutnya akan berubah warnanya. Oke, berubah. Oke, silahkan bereksperimen, silahkan komentar, silahkan kasih kritik dan saran. Siapa tahu teman-teman punya metode atau mungkin ada kesalahan dalam cara membuat rambut saya yang mungkin belum lengkap. Jadi teman-teman bisa kasih feedback saya lewat komentar di blog atau langsung komentar di Facebook page-nya. Jadi ya, I think that's all for today. Jadi itu dulu untuk hari ini. Kita akan kita buat belajar rambut. Feedback teman-teman akan sangat-sangat saya harapkan dan ya, terima kasih atas email-emailnya, message-nya di FB tentang request tutorialnya, dan mohon maaf juga saya cuma bisa seminggu sekali untuk membuat video tutorial, selain karena limit akun di Vimeo yang hanya 1 HD per week, dan itu juga waktu saya yang mungkin available time-nya saya juga harus berlatih dan harus bekerja dan harus bla 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 lainnya. Jadi thank you banget teman-teman udah mau sabar dan nunggu update dari saya setiap minggunya. Insya Allah setiap hari, setiap minggu, Selasa Rabu gitu, antara Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu enggak kok, antara Selasa Rabu aja saya akan coba untuk terus update di falsegraphics.com. Oke, terus teman-teman juga yang pengen mengirimkan artikel atau tutorial di Falsegraphics silahkan aja gitu, kontak saya, nanti saya gabungkan di Falsegraphics untuk bikin tutorial. Jadi harapannya ya nggak cuma saya tapi teman-teman semua bisa ikut terlibat untuk membantu komunitas untuk berkontribusi sehingga bisa kita bisa sama-sama belajar, bisa sama-sama pintar, sama-sama membangun Indonesia lah gitu. Oke, lewat animasi, lewat karya-karya kita gitu di grafis dan 3D seperti ini. Oke, mungkin sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam.